Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa di dalam Impact Family. Saudara-saudara, di dalam hidup ini kita setiap hari dicobai. Ya ada saja cobaannya ya. Dan iblis itu berusaha mencobai kita agar kita jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus saja dicobai saudara. Dan cobaan ketiga setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam itu adalah minta supaya Tuhan Yesus menyembah dia. Coba ini kan terlalu kurang ajar ya. Dikatakan demikian. Dan berkatalah iblis kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Coba ya, dia minta Yesus yang menyembah dia. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, saudara, ingatlah ini bahwa kita hanya menyembah Tuhan Allah, hanya kepada Dia kita berbakti. Nah, iblis mencoba, Yesus saja dicobai saudara, apalagi saudara dan saya. Ya, kita yang penuh dengan kekurangan, kita mudah diiming-iming. Ya, supaya mendapatkan dunia ini kita menyembah Dia. Banyak orang yang tertipu, banyak orang yang memang mereka menyembah iblis. Ya, ada orang yang katanya memelihara tuyul, nggak tahu bagaimana, tetapi mereka menceritakan mereka bisa memelihara tuyul supaya tuyul itu menolong dia mengambil uangnya orang. Coba mengambil uang ya dengan memelihara setan. Lalu ada orang yang selalu memberi sesajen entah kepada apa supaya dia itu bisa menarik orang kepada dia. Nah, ada yang supaya orang mudah ditipu. Nah, ini orang-orang yang tidak punya pekerjaan yang benar, biasanya mau mencari gampang ya, untuk gampang mendapatkan uang, untuk gampang mendapatkan supaya hidupnya enak, mereka rela menyembah setan ya. Dulu ada orang yang menggandakan uang dan semua orang percaya sama dia ya, padahal ditipu kan. Nah, kemudian ada juga banyak saudara-saudara ya, ada yang dukun-dukun gitu ya, supaya kamu mendapatkan jodoh ya, suruh ke dukun, disuruh minum sesuatu atau makan sesuatu. Aduh saudara-saudara, kita itu jangan sampai menyembah sesuatu Allah yang menciptakan alam semesta. Ada yang menyembah patung orang yang sudah meninggal ya, disembah, katanya dia itu yang dapat memberikan ini dan itu. Nah saudara, kita menyembah sumbernya, kita menyembah Allah yang menciptakan segala sesuatu, bukan yang sudah diciptakan masih disembah ya. Jadi Tuhan Allah juga berfirman ya, supaya jangan kita menyembah patung buatan manusia. Jadi kita hanya menyembah Allah dan berbakti kepadanya. Ingatlah itu ya saudara, orang tua beritahu anak-anak supaya anak-anak juga jangan mudah. Sebetulnya zaman sekarang ini ya, bukan Tuhan itu kadang-kadang orang yang mempertuhankan uang ya. Demi uang mereka berani melakukan ini itu, mempertuhankan uang. Ada juga yang mempertuhankan pekerjaan. Ada juga yang, waduh saudara, banyak orang ini salah kaprah. Jadi mereka karena tidak tahu bahwa Allah itu yang berdaulat, Allah itu yang maha kuasa, Allah itu yang memberikan kita kehidupan, dan harapan kita hanya di dalam Tuhan. Jangan sampai karena kita ingin kesembuhan, kita mencari jalan-jalan yang bukan yang seharusnya ya. Jadi saudara, hati-hati, 3 cobaan ini yang
yang disampaikan pada Yesus itu seperti, jadi kita hati-hati cobaan terhadap makanan, cobaan terhadap mencobai Allah ya, dan cobaan untuk menyembah iblis ya, semua itu kita harus hindarkan dengan kita tetap fokus menyembah Tuhan Allah Bapa kita yang di sorga di dalam Yesus Kristus ya, karena Yesus itulah Tuhan kita yang dapat memberi keselamatan dan hidup kekal kepada kita. Kita hanya percaya kepada Dia. Mari kita berdoa dan mohon Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberi kami iman yang teguh, iman yang kuat, hanya kepercayaan kepada Allah Bapa, hanya menyembah Dia, berbakti kepadanya. Dan biarlah harapan kami hanya pada Engkau di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, demikian ya, supaya tetap cinta Tuhan, cinta firman-Nya, supaya kita mengerti ini adalah pedoman hidup kita. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.